Kali ini tim inspirasi berada di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kali ini kami berada di salah satu kios bunga atau petani pembudidaya bunga. Namanya Pojok Bunga. Nah, ini pemirsa beberapa bunga yang sedang dikembangkan oleh petani atau pembudidaya bunga. Bagaimana liputannya? Yuk ikuti perjalanan kami bersama inspirasi kita. Bunga krokot yang sedang dikembangkan oleh petani di Desa Krecek, Kecamatan Badas. Di sini ada ribuan bibit yang sudah dikembangkan dan siap dijual. Pemirsa bisa perhatikan di situ bagaimana bunga-bunga ini sudah di polybag dan siap dipasarkan ya. Ini bunga 1000 gantung yang dibudidayakan. Pemirsa bisa perhatikan di situ, semuanya tumbuh subur dan siap dijual. Ada ribuan bibit yang ada di sini. Jadi kalau pemirsa bisa datang untuk menikmati serta membeli bunga-bunga yang ada di sini, petani kita siap untuk melayani ya. Nah, ini beberapa jenis keladi yang sedang dikembangkan. Ada beberapa macam contoh yang pemirsa bisa perhatikan ya. Dan ini hasil budidaya murni dari petani bunga di Desa Badas. Dan menariknya pemirsa, bunga-bunga yang dijual di sini itu harga penjual atau harga petani. Jadi kalau ada agen atau penjual bunga bisa datang ke Desa Krecek. Pemiliknya bernama Pak Haryono. Nanti kami beri nomor teleponnya supaya pemirsa bisa menghubungi langsung ya beliaunya. Baik pemirsa, kali ini kita akan bincang-bincang dengan pemilik Pojok Bunga. Nah, kita sedang diajak ke salah satu gazebo pemiliknya ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak apa Mas ini? Ya, bebas, bisa dipanggil Mas saja kalau bisa. Oke. Masih bujang. Oke. Namanya siapa ya Mas? Nama saya Haryono. Mas Haryono. Kalau saya perhatikan di sini ada pengembangan berbagai macam bunga. Boleh diceritakan ke kami bagaimana ini sejarah dari budidaya bunga taman ini? Ya, awalnya kan kita semua warga Indonesia terkena dampak dari pandemi COVID-19, termasuk saya sebagai petani. Di momen itulah kami berusaha untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi dengan membudidayakan sedikit tanaman hias dan beberapa macam bunga yang kita bibitnya kita beli, terus kita kembangkan sehingga berjalan 3 bulan ini alhamdulillah
sekitar 8.000 polybag sudah kita tanam, dan 75% sudah siap ekspor atau sudah siap kirim. Begitu ya. Okay. Nah, dalam pengembangan ini apakah ada kendala-kendala yang dihadapi? Alhamdulillah selama ini untuk pengembangan dari tanam atau budidaya bunga ini tidak menemui kendala. Artinya kita sebagai pemula itu harus melihat lokasi. Kalau lokasi kita tanam itu masih rimbun, ya kita harus terlebih dahulu kita benahi adalah lahan. Kalau kita tanamnya di kebun, ya kebun kita harus kita benahi bagaimana nanti ketika kita tanam tempatnya juga ladang, juga luas, juga enak buat jalan, dan intinya apapun yang kita tanam di sini tuh leluasa lah. Itu ya. Dan untuk pengembangan dari tanaman bunga taman ini kedepannya berikan sih ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, ya berapa harganya pun kalau kita masalah harga tetap harga petani. Oh, nanti teman-teman mau ambil di sini jual lagi bisa. Oh gitu ya. Jadi ini prospek juga untuk para petani maupun penjual untuk dijual lagi ya. Oke, dan terakhir untuk harapan sampean sendiri dengan budidaya bunga taman ini bagaimana ya? Untuk harapan ini kami bilang masih cukup kecil, sekitar luas 50 ru. Rencana bulan 1 ini saya kembangkan di wilayah Tungklur ya kan. Kita akan tanam yang lebih banyak, yang kapasitasnya mencapai ribuan. Kalau hanya di sini masih sekitar menampung bisa 10.000 lebih. Itu aja. Oh, itu ya. Yeah. Baik, itu pemirsa bincang-bincang kita dengan pemilik budidaya bunga taman di Desa Krecek ya. Terima kasih Mas Haryono. Sama-sama. Kita akan melihat langsung beberapa macam bunga yang ada di sini. Itu namanya bunga apa ya Mas Haryono? Ini bunga krokot ya kan, krokot tumpuk ya. Jadi dia mekarnya ketika jam 9 pagi sampai sampai sore, jam 5 sore. Wah, ada jadwalnya juga ya? Ada jadwalnya. Kalau malam dia tidur istirahat, kecapean mekar. Oh, gitu. Tapi ya. Di sini ada kurang lebih 20 macam warna bunga krokot tumpuk. Yang jadi ada semacam mawar di sini ya. Iya. Okay. Jenis yang lain? Jenis yang lain ini kembang udel-udelan. Ugel-ugelan. Udel-udelan. Udel-udelan. Iya, udel-udelan. Terus yang lain lagi seperti ini beberapa jenis macam miana yang masih kita pijakan, kita perbanyak, kita kembangkan. Ada 11 macam warna, dan ini adalah bunga krokot kriminal dan merah yang ada yang bisa berubah-ubah warna, kadang bisa pink, ada yang merah, ada yang hijau. Oh gitu ya. Ya. Berarti ini bisa dikembangkan juga ya? Bisa dikembangkan juga. Dan ini namanya begonia lilin. Begonia lilin itu masih remaja, masih baru. Kalau nanti dia rimbun dia bisa banyak dan bisa diperbanyak, dipecahkan. Ini bunga begonia lilin. Begonia. Yang ada kupu-kupunya itu namanya bunga pentas. Bunga pentas. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya merah. Wah, menarik juga nih ya. Ya. Harganya pun bervariasi. Ini namanya keladi hias warna putih ya kan. Ada banyak di sini. Ini ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, dan satunya lagi ini adalah bunga sente, bunga keladi hitam yang orang Jawa, orang kuno dulu itu mengatakan buat penangkal ilmu santet. Ini ada di sini. Dan ini itu juga ya? Dan ini juga namanya keladi apa saya lupa namanya, tapi juga menarik juga sih kalau kita taruh di halaman rumah atau di teras-teras. Ini daunnya luar biasa. Mantap ya. Jumlahnya banyak juga di sini ya. Oh, ada kurang lebih ada 100 gitu ya. Ada 100.
Ini jenis Miana. Miana kan banyak jenisnya. Ini yang warnanya kuning merah. Tapi kalau ditaruh di dalam rumah dia akan redup warnanya. Tapi kalau terpapar kena sinar matahari, warnanya akan lebih indah. Menyala gitu ya. Akan menyala seperti ini Miana, dan itu juga Miana di situ. Banyak jenis Miana. Kalau ini Ya, sama. namanya Miana juga. Ada yang merah, ada yang hijau. Jenisnya beda-beda. Oh, ada yang hijau juga ya. Cara pengembangan juga mudah. Ini yang lebih dominan sudah berbunga ya. Begonia lilin tadi seperti ini yang kita taruh di pot. Ini masih remaja juga, yang sudah bagus sudah diambil orang. Oh gitu ya. Iya. Dibeli orang atau diambil orang? Dia ambil dan beli ya. Oh gitu ya. Dibeli pemirsa, bukan diambil ya. Ini bunga bocin, harganya juga lumayan, besar, 100 lebih. Satu batang ini? Iya, 100 lebih. Jenis aglonema. Terus ini aglonema yang dulu saya beli bibitnya sekitar 250.000. Ini satu? Wow, Harganya lumayan. lumayan juga ya. Bisa buat beli beras berapa kilo. Oh. Dan ini keladi tengkorak masih kecil ya. Masih kecil. Ini alhamdulillah saya kembangkan ya. Ini anakannya ini saya kembangkan. Kalau itu jenis apa ya? Kalau ini banyak yang menyebutnya 1000 bintang ya, karena warnanya kuning, dia bunganya banyak, berbintang-bintang, maka banyak orang menyebutnya bunga 1000 bintang. Dan cara tanamnya mudah sekali, cukup dari bibit ini rontok, dia akan tumbuh. Gitu ya. Baik. Nah, demikian pemirsa, budidaya bunga dari pojok bunga desa Krejek. Semoga apa yang bisa kita lihat di sini bisa menginspirasi kita semua, sehingga menjadi salah satu bidang usaha di daerah kita masing-masing. Tetap bersama Inspirasi Kita.